Baik, tetap semangat pagi, walaupun tidak ada panas, tapi tidak ada hujan, alhamdulillah. Walaupun tadi malam di Probolinggo, Bangil, dan Pasuruan itu hujannya sangat deras sekali, sangat deras, banjir bahkan. Namun tidak menyurutkan semangat dari kami yang kemarin ke Surabaya, ada acara yang sangat urgent, penting ya. Sehingga pagi ini ya, saya mencoba untuk menampilkan video kembali tentang peringatan Hari Id kemarin, parade atau orasi, ya parade orasi yang menyuarakan tentang pencegahan HIV/AIDS. Dan di Banyuwangi tahun ini mengalami penurunan dibanding tahun lalu sebenarnya memang ya. Untuk parade orasi ini saya tampilkan PD IPARI Kemenak Banyuwangi ya, dan beberapa mahasiswa yang videonya tidak ada suaranya. Aku tidak tahu kenapa seperti itu, karena mungkin ada suara yang kepencet dan sebagainya, tahu-tahu kok tidak ada suaranya. Tapi nanti akan ada suaranya Mr. Ali Meji menerangkan tentang HIV/AIDS dan lain sebagainya ya. Ya, sejak Januari sampai Senin kemarin ya, Senin kemarin itu tanggal 2 Desember 2024, kasus HIV di Banyuwangi Blambangan itu sebanyak 382. Sedangkan pada periode yang sama di tahun 2023 itu ada 544 kasus HIV. Sedangkan untuk temuan HIV/AIDS di tahun ini sebanyak 144 kasus. Jadi ada penurunan seperti itu. Lebih sedikit dari tahun 2023 yang mencapai 184 kasus. Di lingkup Jawa Timur, kasus HIV/AIDS Banyuwangi itu masih menduduki peringkat yang keempat. Masih besar, Saudara ya. Harus hati-hati ya. Jaga pergaulan, jaga diri ya. Jaga pandangan mata ya. Dan menurut Bapak Amir Hidayat, Kepala Dinas Kesehatan Dinkes Banyuwangi, penderita HIV/AIDS rata-rata merupakan warga usia produktif mulai usia 15 hingga 64 tahun. Beliau mengatakan kasus HIV/AIDS itu paling banyak menular pada pelanggan bekerja seks, jadi lewat hubungan badan itu ya, yang tidak aman. Ya ada sih yang menyebutnya dengan alat apa dan sebagainya, alat kontrasepsi seperti ya alat kondom lah seperti itu. Tapi kalau syariat agama ya pokoknya melakukan hubungan yang halal dengan suami dan istrinya. Kalau dengan orang lain ya itulah bukan dosa ya. Akibat-akibatnya muncul seperti kasus HIV/AIDS ini seperti itu ya. Siapa lagi menular kepada pekerja seks dan kemudian disusul suami atau istri dan masyarakat umum? Loh gak bisa? Iya. Nah, ya itulah terjadi hubungan yang tidak halal ya, kemudian ternyata pasangannya terpapar, pulang kemudian ditularkan kepada istri dan sebagainya. Bisa seperti itu ya. Makanya kan untuk catin itu harus ke puskesmas dan cek A, B, C, D, E. Selain imun, suntik TT dan sebagainya, tapi juga mendeteksi virus HIV/AIDS juga seperti itu ya. Agar ya, ada juga ya cerita tentang istri tahu-tahu kok dapat atau terkena atau terpapar HIV/AIDS karena ternyata ditularkan oleh suaminya. Ya, suami pernah melakukan terhadap pasangannya di luar seperti itu ya, ditularkan kepada istri. Ya itu hal-hal seperti itu bisa juga. Jadi kronologisnya dan rentetannya itu sangat banyak sekali ya. Seperti itu. Awalnya dari mana dan sebagainya. Dan jenis kelamin yang paling banyak menyumbang penderita HIV/AIDS itu adalah laki-laki dengan jumlah 58% seperti itu ya. Sehingga parade orasi ini ya, parade orasi ini luar biasa banget, apresiasi yang sangat hebat ya. Jadi bukan hanya pas peringatan aja ya, kalau bisa ya luangkan waktu 5 menit untuk menerangkan tentang HIV/AIDS, bahayanya, faktor-faktor yang
mendukung terjadinya penularan, terpapar, harus bagaimana, misalnya cek dan lain sebagainya, seperti itu ya. Jadi Dinkes bekerja sama dengan berbagai elemen dan relawan aktivis ya, terus mendorong peran dari semua pihak untuk mengupayakan 3-0 ya. Kita ikuti dulu videonya. Jadi mantap banget ya, mereka sangat antusias ya. Keep your spirit, tetap bersemangat semua elemen, semua unsur. Kita ikuti videonya. Ini dilaksanakan pagi hari ya. Yang sedang memegang mic itu adalah Mbak Huriah Azizah ya, salah satu penyuluh IPARI Kabupaten Banyuwangi. Beliau sedang mengikuti parade orasi ini ya. Sampingnya Bunda Hikmah, sampingnya lagi Pak Haji Miko ya. Dan ada juga Pak Nurul Anwar, Pak Hamim, ada Mbak Rokayah ya, yang sudah mengikuti acara ini. Itu Pak Hamim ya, yang lagi nunjuk-nunjuk itu Pak Hamim. Beliau bertugas di KUA Kecamatan Licin ya. Kalau Mbak Hikmah di KUA Kecamatan Kota ya, seperti itu. Kalau Mbak Huriah di daerah KUA Simanjuru ya. Kalau Pak Haji Miko itu, Kang Haji Miko itu di KUA Kecamatan Rogo Jambi, itu Pak Rudi di LPSS. Dan ini beberapa mahasiswa yang nanti juga ikut dalam berorasi ya, menyuarakan tentang penyebab-penyebab terjadinya penularan ya, penyebab terjadinya HIV/AIDS, mencegahnya, kemudian upaya apa yang harus dilakukan, baik itu cek kesehatan ataupun juga upaya-upaya lain diterangkan oleh beliau-beliau ya. Dan bagaimana bersinergi dengan aktivis dan juga elemen unsur yang lain ya, sehingga betul-betul 3-0 apa yang dikatakan Pak Amir itu ya, bahwa 3-0 ini harus tetap diupayakan hingga tahun 2030. Jadi Dinkes juga bekerja sama dengan IPARI, Kemenak Banyuwangi, dengan berbagai elemen yang lainnya ya, dan LRBPN, LPSS, Pusaka dan lain sebagainya. Ya, kalau tadi pagi dari RSUD semuanya datang ya, alhamdulillah banyak yang datang lah, dari berbagai jabatan dan maksudnya dari berbagai unsur ya, unsur di RSUD maksudnya ya. Luar biasa banget. Ada yang bagian pelayanan, ada yang bagian front office, ada yang bagian apa aja. Datang banyak banget dari RSUD ya. Yang bawa ya Pak Amir, insya Allah begitu. Dan 3-0 adalah tidak ada kasus infeksi HIV baru, maksudnya seperti itu. Kalau ini masih ada ya, walaupun 144 kasus yang ditemukan, banyak itu ya, sangat banyak ya. Kalau bisa 0 ya. Tidak ada kematian akibat AIDS, bagaimana caranya? Seperti itu ya. Ya harus diselipkan, menerangkan narkoba, juga menerangkan HIV/AIDS ini ya, hubungan atau pergaulan yang halal ya, jangan yang tidak halal seperti itu. Ada proteksi apa dan sebagainya sehingga penularan itu tidak terjadi ya. Tidak ada stigma juga terhadap ODA ya. Tidak ada diskriminasi terhadap ODA. ODA itu orang dengan HIV/AIDS. Ya, seperti itu. Tetap harus kita bantu, kita tolong ya, sehingga apa? Sehingga mereka tidak merasa asing atau ada perbedaan dan sebagainya. Ya, mereka masih bisa bersosialisasi seperti biasa ya. Hidup seperti layaknya kita yang tidak terpapar ODA seperti itu. Dan melalui 0 yang ketiga, masyarakat diimbau agar tidak menjauhi ODA. Nah, itu maksudnya ya. HIV tidak menular melalui jabat tangan, enggak.
melalui saluran napas, enggak, ya, melalui apa? Ya melalui darah, melalui sperma, melalui air susu, seperti itu, ya. Sementara ini untuk memperlambat perkembangan HIV dan meningkatkan kualitas hidup, Dinkes mempunyai rekomendasi terapi, yaitu antiretroviral (ARV) itu, ya. Ini sebenarnya MC ini, ya, seperti itu. Ya. Dan alhamdulillah kompak, ya. Mulai pagi jam 6. Kalau Mr. Ali datangnya mulai pagi jam 6 itu sudah ada Mbak Ruqayyah dari IPARI, ya. IPARI itu apa? Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia. Jadi pengurus daerah IPARI Kabupaten Banyuwangi, ya, PD IPARI Kemenak Banyuwangi, ya. Seperti itu, ya. Itu Mas Haris yang kaos putih itu, Mas Haris, dia aktivis juga, ya, nggak tahu dari dinas kesehatan. Dan itu Mas Hari, ya. Alhamdulillah Dinkes ini ngasih makanan, ya, nasi, ya, mamirat, ya, dan enak sekali. Yang satu ada yang ikan sapi beef stick itu, yang satunya lagi ayam bakar. Enak rasanya kedua-duanya. Terima kasih buat Dinkes, ya, buat seluruhnya aja, ya, buat Pak Amir Hidayat terutama, ya. Luar biasa. Dan terapi IPARI, kita lanjut ke antiretroviral tadi, ya. Terapi ARV biasanya dilakukan dengan mengkonsumsi kombinasi 3 obat, ya, atau lebih dari beberapa kelas obat yang berbeda. Nah, pendekatan ini efektif untuk menurunkan jumlah HIV dalam darah, ya. Ya, harus tahu. Jadi pengetahuan ini penting, ya. Jadi bukan hanya pengetahuan A saja, ada B, ada C, ada D. Ini Pak, ini Kang Haji Miko, ya, sampingnya itu Kang Hamim, ya, itu luar biasa banget. Pokoknya tetaplah kita saling komunikasi, ya, saling sinergi, ya. Pokoknya luar biasa banget. Kita lanjutkan. Melalui terapi tersebut, orang yang terinfeksi, terapi apa maksudnya? Terapi antiretroviral. Seperti itu, orang yang terinfeksi HIV memungkinkan untuk tidak sampai terjangkit HIV/AIDS. Luar biasa, antiretroviral, ya. Jangan lupa antiretroviral. Oke, thank you, mantap banget. Ya, juga memohonkan maaf kepada para pengguna jalan, ya, yang mungkin tadi pagi sedikit mengganggu lah. Namun overall kesemuanya, lancar termasuk, ya. Dan luar biasa banget. Alhamdulillah masih menemukan video ini walaupun tidak ada suaranya. Untung ada suaranya Mr. Ali Meji, ya. Jangan lupa subscribe untuk acara demi acara dari videonya Mr. Ali Meji ini, ya. Terima kasih buat Anda semuanya dan semangat. Ini hampir habis. Kita pantau dulu Mbak Ruqayyah sama Mbak Hikmah. Ini Kartininya IPARI, ya, IPARI Kementerian Agama. Ini Mas Haris, ya. Wah, luar biasa ini Mas Rudi. Sebenarnya ada suaranya juga sangat bagus, ya, tapi pakai suara saya aja, ya. It's okay, never mind. Seperti itu. Terima kasih kepada semuanya yang sudah ikut dalam kegiatan ini. Semuanya dari berbagai elemen itu, ya. Dari berbagai unsur, bahasanya seperti itu, elemen, unsur, gitu, ya. Yes, pokoknya just Anda memang luar biasa, ya. Untuk rekan-rekan yang belum mengikuti acara ini tahun depan, bukan tahun depan, ya benar tahun depan, ikutlah, ya, meskipun hanya membagikan vita, brosur, ya, pamflet, ya, karena agar selamatlah kita semuanya, ya.
agar bisa melanjutkan aktivitas. Kalau terkena atau terpapar HIV itu pusing kepala ya. Ya, walaupun kita tidak boleh stigma, walaupun kita tidak boleh ada perbedaan, ya tetap harus bergaul dan sebagainya. Ini bunda dokter ya. Tapi gitu, ya kalau udah sakit itu kan, kalau sudah terkena virus itu kan adalah gangguan mental dan lain sebagainya. Makanya kan kita yang hidup, kita yang sehat, yang tidak terpapar ini memberikan support kepada mereka agar mentalnya tetap semangat, spiritnya luar biasa, entusiasme, semangatnya itu tetap oke, seperti itu ya. Agar ada kesempatan hidup, kesempatan berbuat baik, kesempatan untuk ngomongi, memberikan nasihat kepada yang belum terpapar. Ojo sampai terpapar, seperti itu. Piye carane ya? Cek kesehatan, wis